Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini merupakan pembahasan yang kedua, di mana pembahasan ini yaitu pembahasan lanjutan dari materi sebelumnya. Poin pertama, mengenai pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Nah, pada poin kedua ini yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu yang pertama, dasar peraturan perundang-undang selalu peraturan perundang-undangan. Jadi dasar peraturan ini harus selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua yaitu hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. Jadi, tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai landasan yuridis atau landasan hukum, tetapi hanya peraturan tertentu saja yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum atau landasan yuridis. Selanjutnya, yang ketiga yaitu peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dicabut, dihapus, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Nah, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bisa menghapus, mencabut, atau mengubah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Lalu selanjutnya ada peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Lalu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Nah, selanjutnya ada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus lebih diutamakan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Jadi, kesimpulannya dari ketiga aspek asas hukum ini yaitu mereka lebih mengutamakan yang baru, yang lebih tinggi, dan yang lebih bersifat khusus dibandingkan peraturan yang lama, peraturan yang lebih rendah, dan peraturan yang bersifat umum. Nah, yang terakhir, ada setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Jadi, tidak semua peraturan perundang-undangan itu memiliki materi yang sama. Nah, di sini ada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas yang pertama yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat ada peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima ada peraturan presiden atau yang biasa kita sebut dengan Perpres. Dan yang keenam ada peraturan daerah atau Perda provinsi. Yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota atau yang biasa disebut juga dengan Perda kabupaten atau kota. Nah, jadi ketujuh jenis dan hierarki ini sudah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019. Lalu selanjutnya ada asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditegaskan dalam pasal 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kejelasan tujuan, di mana kejelasan tujuan ini
setiap pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapai. Jadi apabila tujuannya belum jelas, maka belum bisa dibentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Lalu yang kedua ada kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, di mana setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Jadi, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Nah, jadi peraturan tersebut itu batal apabila peraturannya dibentuk oleh lembaga yang tidak berwenang. Jadi, harus sesuai dengan lembaga atau pejabat yang mengurusi pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga ada kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Jadi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini dibuatkan harus sesuai dengan materi muatan yang tepat. Jadi, harus memperhatikan materi muatan tersebut yang sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Lalu yang keempat, dapat dilaksanakan. Nah, pembentukan peraturan perundang-undangan ini kira-kira bisa tidak dilaksanakan di masyarakat dan juga harus memperhitungkan keefektivitasan tersebut dalam peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Jadi apabila di dalam masyarakat sekiranya tidak dapat dilaksanakan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak bisa dibentuk. Lalu ada kedayagunaan dan kehasilgunaan, di mana setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu kejelasan rumusan, di mana setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusun peraturan perundang-undangan, sistematikanya seperti apa, pilihan kata atau istilahnya seperti apa, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Jadi harus benar-benar transparan dalam perumusannya, harus jelas. Lalu yang terakhir ada keterbukaan, di mana setiap pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus terbuka gitu, mulai dari perancangannya, penyusunannya, pembahasannya, pengesahannya, dan pengundangan yang bersifat transparan dan terbuka itu harus jelas gitu, harus transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Agar apa? Agar masyarakat ini mempunyai bisa memberikan masukan gitu terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya ini. Seperti itu. Lalu ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama ada pengayoman. Nah, pengayoman ini maksudnya setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman di dalam masyarakat. Tuh. Yang kedua ada kemanusiaan. Nah, bahwa setiap materi muatan dalam peraturan perundang-undangan ini harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak asasi dalam manusia, serta hakikat dan martabatnya ini dalam setiap warga negara dan penduduk Indonesia yang secara proporsional. Jadi harus kira-kira pembentukan peraturan perundang-undangan ini bisa melindungi dan menghormati setiap hak masyarakat atau tidak ya, seperti itu. Gitu. Nah, yang ketiga ada kebangsaan, di mana setiap materi muatan ini harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk, di mana harus tetap menjaga dan mempertahankan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang keempat ada kekeluargaan, di mana kekeluargaan ini dalam peraturan perundang-undangan ini harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi, dalam setiap pengambilan keputusan ini harus dimusyawarahkan gitu. Kira-kira peraturan perundang-undangan ini mencerminkan sifat kekeluargaan yang bisa bermusyawarah atau tidak, seperti itu. Lalu ada kenusantaraan, di mana kenusantaraan ini senantiasa memperhatikan tentang bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia ini bermacam-macam budaya, suku bangsa, agama, ras, dan lain sebagainya. Jadi, materi muatan dalam peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu ada Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika ini maksudnya yaitu harus memperhatikan keberagaman penduduk, seperti yang dikatakan tadi, keberagaman penduduk, agama, bangsa, ras, itu harus diperhatikan. Agar apa? Agar tidak terjadinya diskriminasi di dalam bangsa sendiri. Lalu ada keadilan. Keadilan ini maksudnya adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan ini harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negaranya. Jadi harus adil antara masyarakat yang kurang mampu dengan masyarakat yang berada gitu. Jadi tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak seperti itu. Lalu ada kesamaan kedudukan, di mana kesamaan kedudukan ini dalam hukum dan pemerintahan, peraturan perundang-undangan ini tidak boleh membuat hal yang bersifat membeda-bedakan berdasarkan latar belakang, ya antara lainnya yaitu agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial, seperti yang ketiga tadi, seperti keadilan, Bhinneka Tunggal Ika, dan kenusantaraan. Jadi tidak boleh membeda-bedakan karena Indonesia ini negara yang beragam bangsanya gitu. Jadi harus memperhatikan keberagaman tersebut. Lalu ada ketertiban dan kepastian hukum, di mana setiap materi muatan peraturan perundang-undangan ini harus bisa mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Jadi, peraturan perundang-undangan ini harus dapat mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, gitu. Dan yang terakhir ada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, di mana setiap materi muatan peraturan perundang-undangan ini harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara di Indonesia ini. Jadi harus seimbang antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa.
seimbang, keserasian, dan juga harus selaras. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini dicukupkan saja materi pembahasannya. Semoga apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini bisa dipahami, mudah dimengerti, dan diharapkan bisa diatur dalam kehidupan, diterapkan dalam kehidupan keseharian kalian. Seperti itu. Dicukupkan saja. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang anak-anak.